ada apa hari ini? 20 Juli lalu atau 2 minggu yang lalu kita baru saja membahas mengenai nama-nama yang kita kenal seperti Google dan juga Twitter yang belum terdaftar di PSE Kominfo. Dan sekarang ini sudah ada beberapa nama yang terblokir karena mungkin melewati deadline daripada pendaftaran atau syarat-syarat pendaftaran itu sendiri. Salah satunya yang mungkin kalian dengar yaitu dompet elektronik yang bernama PayPal. Para pengguna Twitter pasti tahu hashtag blokir Kominfo. Kok Kominfo ini blokir? Bukan. Ternyata para netizen merasa keberatan dengan keputusan dari pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo. Karena hal ini menunjukkan sebuah kuasa tanpa adanya aba-aba dan tidak melihat siapa yang terkena dampaknya dan apa yang menjadi konsekuensinya. Gerakan perlawanan dari netizen bukan hanya berbicara di media sosial, tetapi juga bergerak di jalanan sampai ke pengadilan, di mana LBH atau Lembaga Bantuan Hukum siap untuk membantu atau mengajukan tuntutan sampai ke PT UN. Karena hal ini dianggap merugikan masyarakat, khususnya para freelancer. Salah satu pekerja freelancer menyampaikan kepada Tempo mengenai dampak dan juga keluhan yang mereka rasakan karena pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo ini. Bukan hanya menyulitkan para pengguna secara langsung, Trace atau tim reaksi cepat mencatat sedikitnya 10 orang yang menentang kebijakan pemblokiran penyelenggara sistem elektronik atau PSE ini sendiri karena terkena serangan cyber. Ancaman ini tidak hanya mengancam kepada masyarakat melalui serangan tersebut, tetapi juga mengancam platform digital yang sudah terdaftar. Bukan berarti setelah terdaftar mereka tidak dibayang-bayangi ancaman penutupan akses. Jika menolak permintaan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menurunkan konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, mereka pun bisa diblokir. Sebelumnya, organisasi pembela kebebasan berekspresi atau SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network, telah mempermasalahkan aturan soal kewajiban mendaftar bagi setiap PSE di Indonesia. Karena ada 3 pasal yang ada di dalamnya dan dapat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat mengontrol negaranya dengan membuat kapok. Seperti yang sekarang ini terjadi. Represif bukan? Di mana cara pengaturannya ditekankan pada aturan-aturan administratif saja. Lalu bagaimana Bapak Menteri Kominfo menanggapi keputusan, ancaman, dan kekhawatiran ini? Pendaftaran ini bukan perizinan dan dilakukan dengan sangat sederhana. Pendaftaran ini tidak terkait dengan data pribadi pelanggan PSE, namun yang berkaitan dengan data-data dasar dan kontak person, ya, alamat dan kontak person dari penyelenggara sistem elektronik. Yang apabila di kemudian hari terjadi masalah, pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit, dan kerjasama bersama-sama dengan penyelenggara sistem elektronik. Kominfo menyatakan per 2 Agustus 2022, Valve Corp mulai dari Steam, game Counter-Strike, Global Offensive, dan Dota, serta Yahoo telah dilakukan normalisasi atau telah dibuka blokirnya sejak pukul 8.30 pagi hari. Untuk PayPal, Kominfo membuka kembali situs ini dengan harapan masyarakat bisa melakukan migrasi sebelum pada akhirnya aplikasi ini ditutup kembali. Dan ini berlangsung hingga 5 Agustus 2022. Dari pihak Kominfo, Joni menegaskan bahwa usaha dari pemblokiran atau penegakan hukum ini sendiri sebenarnya berguna untuk melindungi data masyarakat Indonesia. Dan hingga saat ini, Kominfo secara aktif melakukan komunikasi dengan 3 duta besar karena ada 3 PSE yang masih belum melengkapi ketetapan-ketetapan atau syarat-syarat daripada pendaftaran itu sendiri. Namun pertanyaan lainnya, ada beberapa nama judi online yang terdaftar di PSE Kominfo. Apakah ini sebuah bentuk kecolongan? Tidak ada yang kecolongan.
Tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia. Karena apa? Judi online menabrak undang-undang. Jadi tidak ada yang dibuka terkait dengan judi online. Dan Kominfo bekerja untuk membersihkan termasuk judi online. Judi online, radikalisme, terorisme, pornografi, secara khusus pornografi pada anak, dan perdagangan-perdagangan ilegal lainnya di dalam ruang digital. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa aplikasi ini sendiri merupakan tindak atau usaha untuk penegakan hukum, atau ini malah tindakan represif yang sebenarnya tidak dilakukan oleh negara-negara lain yang membatasi masyarakat untuk berekspresi atau berpendapat di berbagai macam media sosial atau menggunakan beberapa aplikasi lainnya yang tersedia? Bagaimana menurut kalian? Apakah syarat-syarat pendaftaran PSE ini sendiri sudah mudah untuk dilakukan dan tidak mengandung yang namanya hukum-hukum administratif saja, sehingga bentuknya hanya bentuk represif dari negara Indonesia terhadap masyarakatnya yang membatasi kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi? Jika kalian memiliki cerita-cerita atau terkena dampak langsung daripada pemblokiran ini, mungkin boleh ditaruh di kolom komentar di bawah untuk kita boleh sharing-sharing dan berbagi. Sebenarnya apakah pemblokiran ini adalah solusi dan penegakan hukum yang sesuai? Jangan lupa saksikan Adab hari ini hanya di tempo.co.